Nisa, ini lagi ya Mbak. Aku nggak perlu panggil Mbak kan ya? Iya, Bing selamat. Iya, oke. Selamat malam. Malam. Yuk. Gimana kabar? Baik. Aduh. Ini aku nggak sengaja nih tiba-tiba nih ingat Yud lagi. Kebetulan kita lagi ada program yang sifatnya sedikit mau ngurusin negara lah ya, istilahnya kayak gitu ya, mau ngurusin negara, keraman negara. Nah, di mana eh, wadah atau lembaga dari kegiatan ini bertajuk The President Center. Nah, kebetulan The President Center ini memang diprakarsai oleh salah satu orang yang memang itu ya, yang bahasanya seperti kayak tadi lagi, yang care sama sok care sama negara lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, yang bernama apa, Raden ya, Raden Edi, Raden Edi Raden Edi Herwadi Hermawan. Didit Mahaswara. Oke, selamat malam Pak Didit. Ya, selamat Tadi malam kita juga. udah bahas dari Iyut, ya kan? Mungkin Pak Didit mau coba-coba tanya nih sama Iyut mengenai tanggapannya mengenai Presiden Center ini mungkin gimana apa? Monggo Pak. Ya, oke Mbak Yud. Ya, lembaga Presiden Center ini sebenarnya adalah lembaga em, independen ya. Independen itu bukan lembaga politik, tapi kita memberikan masukan, kemudian memberikan gagasan. Nah, yang terpenting kita memberikan solusi tentang kepemimpinan ini bagaimana yang terbaik ya. Ya tentunya dengan segala keterbatasan. Nah itu makanya kalau supaya namanya itu lebih terdengar keren kan dinamakan The President Center. Padahal artinya kan sebenarnya lembaga independen pusat pemberdayaan dan pengkajian kepemimpinan bangsa. Nah ini menurut Mbak Yud gimana nih adanya lembaga ini? Monggo monggo Mbak Yud ya, ya. Saya rasa sih ini cukup bagus ya, karena kan bukan satu. Oke, saya mewakili dari seniman lah. Baik ya. Nah, ya kalau saya lihat kan kemarin-kemarin kita punya pimpinan tuh ya ada yang pro dan kontra, ya kan. Nah, cuman saya lihat ini kalau saya mengkaji, kalau bisa kesananya akan lebih baik lagi, tapi kan juga kita tidak bisa memilih asal. Kalau kita tidak punya intelektual atau ya pokoknya backgroundnya lah, jangan cuma asal. Kalau orang bilang comot-comot aja gitu kan, Betul. ya gitu. Nah, siapa tahu dengan adanya The President Center ini bisa berbagi dengan masyarakat supaya masyarakat lebih lebih lagi untuk memilih siapa pemimpin selanjutnya. Baik ya. Terima kasih. Iya ya. Mungkin Yud mau coba kasih pertanyaan juga sedikit mengenai The President Center ini apa gitu, mungkin dari Yud sendiri apa gitu, mekanis atau apa sih prosesnya sih gitu. Ya, sebenarnya saya juga pengen tahu The President Center ini lebih condong itu seperti apa sih mencangkupnya gitu. Ya sebetulnya kalau visinya itu menjadi lembaga yang turut berperan serta di dalam mengatasi krisis kepemimpinan. Ya. Nah kalau misinya tentunya untuk mendapatkan bagaimana seorang pemimpin itu yang ideal, handal, mumpuni, paripurna ya, jadi mempunyai berbagai kompetensi sebagai kepala pemerintahan ataupun kepala negara gitu. Nah itu yang paling utama gitu. Nah, tapi kan sorry, tapi ini kalau itu kan saya pikir itu kalau pribadi sendiri ya, kan ini bermasyarakat, karena orang tuh rambut buat sama hitam, tapi hati kan beda. Betul. Itu seperti apa untuk supaya kita sih satu, ya Pancasila lah, untuk sama-sama. Soalnya kayak kakak saya aja tuh terus terang aja jadi ribut gitu loh, karena satu mil ini satu mil itu gitu kan. Padahal itu saudara, cuma gara-gara itu. Nah, bagaimana caranya supaya itu masyarakat bisa bersatu, berdamai dengan adanya pembinaan baru, tidak ada saling ribut dengan sesama saudara jadinya. Ya ada perpecahan ya kayak cebong dan kampret gitu ya. Ya justru itu kita ini sekarang terkondisikan atau tergiring
untuk memilih capres itu dari tingkat elektabilitas. Nah ini yang menjadi masalah, atau tingkat keterpilihan popularitas. Tapi kita belum tahu, belum ngerti itu untuk tingkat kapabilitasnya, kemahiran, kemampuan, potensi, kapasitasnya itu seperti apa. Nah itu kan termasuk integritas, kredibilitas, ya kan, akseptabilitas, nah, dan sebagainya. Ini yang untuk ke depan, nah, maka sesuai tagline kami itu kan menjaring calon pemimpin potensial yang ideal masa depan. Nah, ini kita harus mengutamakan kapabilitas, jangan elektabilitas seperti ini lagi. Nanti yang jadi cuma 3 besar, nanti naik turun ya itu aja kan gitu kan. Ya ini memang bagus ya, karena kita lihat ketiga besar ini menjabat sebagai menteri ya, yang satunya kemudian sebagai kepala daerah, sebagai gubernur, yang terakhir juga mantan gubernur. Jadi memang sudah diberi pemerintahan. Tapi kalau ke depan tidak ada yang dari jalur pemerintahan, nah repot kita. Itu harus ada semacam pembekalan, penggemblengan, semacam ya kita training ya, tapi in-house training, jadi bukan training secara banyak gitu ya, kita mungkin secara khusus gitu. Ya itu harapannya tidak akan ada lagi perpecahan. Kalau dengan kapabilitas semua orang tahu, wah ini yang terbaik, ini yang terbagus. Nah iya kan, kalau kapabilitasnya sudah diketahui kan paling unggul adalah salah satu capres, ya itu yang terpilih, atau ada 2 lah, itu tidak ada perpecahan karena kapabilitas. Tapi kalau elektabilitas, wah nanti ada pasti kelompok yang satu membuli yang lain, ya itu kan sampai saat sekarang kan begitu. Kita harus menghindari itu bully-bulian. Tapi untuk dari masyarakat sendiri, dari kalangan atas ke bawah itu kan mereka kan hanya ya ada pencolokan mau pilih siapa, mereka hanya melihat orangnya saja. Betul. Tidak tahu lagi seperti apa kerjanya. Mungkin maksud itu secara populer ya, populer orangnya, secara elektabilitas Atau karena gitu ya. cakepnya, apanya. Iya. Tapi kan dengan bapak ini bilang nanti ada khusus, ada untuk diiniin lagi gitu kan. Iya, mungkin semacam pemberdayaan lagi. Nah, tapi kan gini Pak Didit, kalau saya kan juga sedikit ya, mungkin mewakili dari Mbak Iyut ya. Dia kan memang pekerja seni, mungkin dia sudut pandang dia dalam berpolitik itu kan ya mungkin standaritas, dalam arti kata dia melihat kemumpunan, atau mungkin artisnya lagi mumpung aja atau lagi gimana. Nah sekarang kan banyak nih artis-artis yang nyalek seperti ya, banyak lah contohnya yang nggak perlu kita sebutin. itu udah tawarin. Nah iya. Nah, iya. Itu apa, fenomena apa gitu ya, mungkin kita bisa mengkaji juga ya, mungkin Iyut juga datang di malam ini mungkin pengen tahu juga gimana nih presiden center menghadapi ini gitu ya kan, fenomena artis yang cenderung ingin menyalek atau ingin menjadi pemimpin, apakah dia gimana nih, ya mungkin ya dari presiden center mungkin apa sih? Ya kalau itu ya tentunya kembali lagi harus ada dibuat persyaratan khusus ya, persyaratan untuk para siapapun termasuk artis yang ingin menjadi kepala daerah yang nyalek, ya harus misalnya di karantina beberapa waktu untuk diberi pembekalan tentang kepemimpinan, tentang kepemerintahan. Nah kalau tidak ada seperti itu, misalnya ini Mas Ferian memang semua sebagai sutradara, karena popularitas ada yang mendanai, dipilih ya, karena kemudian untuk dicalonkan menjadi kepala daerah tingkat 2, jadi bupati ya. Nah, tapi yang lain-lain kemampuannya nggak ada, nanti di tengah jalan Kalau mimpin orang direct gitu, action gitu ya. Kalau saya bilang ya, saya mungkin saya mau, tapi saya tidak mau terjun ke politiknya. Saya ingin ke masyarakatnya untuk menghibur, untuk apa, tapi untuk ke politiknya saya pikir 2 kali. Saya banyak tawarin soalnya. Oh ya bagus ya. Kenapa tidak diambil ya, Mbak Yud ditawarin? Nanti kami. Oh gitu. Boleh disebutin nggak? Boleh disebutin dari mana aja? Oh tapi nggak usah disebutin kalau nggak boleh. Jangan.
Tapi yang jelas kayaknya partai-partai baru ya kayaknya ya. Ada juga yang lama, ada Juga lama. pokoknya ada 3 partai lah gitu kan. Iya, kalau artis kan karena di belakangnya kan banyak pendukung ya, banyak. Saya bilang pokoknya saya maunya terjun ke jalanan, menghibur, dan pokoknya saya telusuri kayak orang-orang yang membutuhkan bantuan apa, itu lebih mau yang daripada harus yang berpikir matang dengan negara. Iya. Tapi iya setuju juga. The President Center ini kan dia memang lembaga independen gitu ya. Nah, Iya. lembaga independen ini di mana dia ini memberikan pemberdayaan gitu, untuk kepemimpinan. Mungkin kalau dalam bahasa gaulnya misalnya youth misalnya mau jadi pemimpin atau mau nyalek di daerah harus digodok dulu di Presiden Center. Nah, gitu. Nah, ini menurut dia gimana? Bagus nggak? Ini ada hal seperti ini di Presiden Center. Ya, ya itu bagus sekali. Cuman kan itu misalkan per orangnya, tapi kan itu tergantung belakangnya itu. Oh gitu. Belakang-belakangannya tanda kutip apa tuh? Iya, misalkan yang menyumbangi atau seperti kayaknya mensponsori itu kan tergantung manusianya mau apa tidak. Ini perlu dijawab sama presidiumnya kan. Nah, itu yang saya. Nah, ini ada fenomena kayak begini. The President Center hadir sebagai suatu lembaga yang mengkaji, yang menggodok untuk orang menjadi pemimpin, ya kan? Nah, tapi kalau orang yang mau digodok atau mau apa, orang yang nggak digodok tapi di belakang tidak kan misalnya lebih nge-backup lebih besar gitu, gimana? Kan? Sebenarnya kalau memberikan endorse training, ya pembekalan itu kan tidak perlu mengkaitkan dengan yang istilahnya di belakang-belakang itu, malah justru yang di belakang itu akan senang karena calegnya akan lebih dioptimalkan, ya kan, lebih kemampuannya itu lebih dilengkapi kan begitu. Pastinya itu pasti. Maksudnya kan kita akan memberi pembekalan tentang kompetensi. Nah, kayak di belakang itu kan mengenai pendanaan kan beda kan. Untuk sebagai penyandang dana kan kalau kita kan memberikan pengetahuannya nanti dari para pakar kita undang, kemudian kita berikan endorse training gitu ya, misalnya di bidang ekonomi, di bidang tata negara dan macam-macam. Iya, itu malah bagus, pasti senang ya, pendana yang di belakang. Nanti nggak ada kecenderungan lagi semacam yang ini yang dimaksud ya, mungkin ya kita tagline kita ini loh apa, awalnya dipuja-puji kemudian dicaci maki, kayak begitu ya. Nah, jadi apa iya memang dari hadirnya di Presiden Center ini dari ini ya, Pak Didit ya? Iya, awalnya kami ada kegalauan ya, terus rasa keingintahuan, terus rasa penasaran, bukan arwah penasaran. Wah, awal penasaran tuh di pojok tuh ngomong gitu. Iya. Kelihatan suka main awal penasaran gitu. Jadi rasa penasaran itu ya kenapa di caci maki, kemudian dibully, dipuja-puji ya kan. Awalnya dipuja sebagai dewa, kemudian dicerca sebagai pendosa. Kita kan mengadakan kajian, oh ternyata sosok pemimpin kita baik dari mestinya ya dari tingkat kepala desa sampai presiden itu ya harus dipersiapkan, tidak bisa asal tadi Mbak Yud ya asal comot itu ditunjuk si A si B gitu, itu nggak bisa, harus dipersiapkan. Itu yang kita harapkan gitu. Nah makanya kan kayak sekarang udah mulai banyak demo ya. Dan juga udah masih itu banyak demo lah, oh demo apa nih, oh demo, dan itu masih ada terus kan. Nah itu kan mungkin bukan kepalanya tapi anak-anak buahnya itu kan, anak-anak buahnya itu yang mereka hanya berpikir yang penting gue demo, dapat duit, dapat kaos. Ini saya bicara jujur Pak ya, karena itu dekat rumah saya memang masih perkampungan dan itu beberapa kali saya lihat mereka ada demo lah, hanya nah itu gimana tuh cara nilai seperti itu Pak? Nah demo itu kan ada satu permasalahan atau semacam kebijakan yang tidak bisa yang tidak bisa diterima oleh beberapa kelompok dan mereka memanfaatkan massa. Nah tentunya justru kita dari Presiden Center memberikan berbagai masukan dan usulan misalnya tentang
Undang-Undang Cipta Kerja itu kan menjadi sumber demo. Itu sebenarnya hanya beberapa pasal yang kurang sesuai oleh para buruh, dianggap merugikan. Sebenarnya beberapa pasal itu kalau pemerintah ataupun dari pihak legislatif ya, dari pihak wakil-wakil rakyat itu mengundang dari Federasi Buruh, ini baginya bagaimana ini supaya buruh-buruh tidak demo, Anda tidak protes gitu kan, tidak membuat aksi jalanan. Itu kan sebenarnya sederhana diselesaikan. Nah ini tidak pernah itu diselesaikan. Ya akhirnya pasti timbul pertentangan. Sampai akhirnya pas waktu penolakan itu, jadi kita sebagai yang benar-benar menolak tuh udah terus jadi kayak agak males ya, karena mereka jadi nggak fair dengan itu gitu. Iya makanya itu. Jadi apa dibilangnya golput ya, golput. Nah kembali lagi karena ya mohon maaf ya, karena para pemimpin kita baik di DPR maupun di pemerintahan ini kan belum digembleng secara mumpuni dari berbagai kompetensi yang sesuai dengan yang diberikan jabatannya. Misalnya pejabat dari kementerian tertentu tapi dijabat oleh menteri yang latar belakangnya bukan dari bidangnya itu, akhirnya kan menjadi masalah kalau buat kebijakan ini. Nah tapi dia dari tentara ditaruh ke Menteri Agama, itu kan gak nyambung nih kayak kemarin ya. Tentara ditaruh di Menteri Agama kabinet, itu gak nyambung. Walaupun memang ahli di dalam agama ya. Walaupun ahli tapi nggak di porsinya gitu ya. Ya porsi. Nah inilah justru karena itu sejak awal Presiden Center selalu mengusulkan kabinet itu adalah kabinet ahli atau second kabinet ya. Jadi yang menempati itu adalah ahli di bidangnya. Tapi kenyataannya kan ada beberapa yang memang ahli, tapi ada beberapa dari pihak perwakilan dari partai politik. Nah mungkin karena koalisi ya dulu membantu untuk bisa jadi capres, jadi presiden gitu ya. Tetapi tidak masalah itu asal presiden itu juga mempersyaratkan ini ya ada kekosongan saat ini Menteri Pemuda dan Olahraga ya kosong ya. Kalau misalnya dari parpol ya harus yang latar belakangnya dari tentang kepemudaan, itu jangan sampai yang keketuaan gitu ya. Ya itu kalau diberikan disodorkan calon jangan ini latar belakangnya lain, itu harus tegas presiden. Jadi jangan asal dari parpol mengusulkan untuk salah satu jabatan terus diterima, itu mestinya jangan begitu. Kalau jadi presiden. Kalau bahasa kita nih maksudnya ya, bahasa gaulnya, walaupun tidak di bidang itu dia sekolah di apa, tapi kalau dia memang dia sering baca buku, terus dia pintar bergaul, saya rasa kemanapun bisa masuk. Masa dia memang punya intelektualitas itu tinggi gitu. Iya bisa. Iya bisa jadi karena dasar-dasar tidak harus dari. Tapi mungkin gini, kalau dia sudah memiliki dasar-dasar itu ya mungkin dia akan lebih di clamor lagi gitu, maksudnya staples lagi lah memang brandnya gitu kan. Mungkin dari Presiden Center ini kita kan lebih menempatkan gitu posisi dia gitu, apa sih memang rute-rute yang akan mengangkat dia ini sebagai seorang pemimpin itu apa gitu ya kan. Di samping dia hanya mempunyai kemampuan dalam bidang leadership ya tentu juga mereka kan harus tahu juga apa sih, karena kan konsepnya banyak ya kira-kira ya Pak Presidium ya. Iya. Karena di sini ada namanya apa sih, ini kan adalah lembaga ya, lembaga independen pusat pengkajian dan pemberdayaan kepemimpinan bangsa. Nah kan beliau sudah mengatakan bahwa dibentuk tadi dari kegalauan ya kan, dan rasa penasaran kan, bukan arwah penasaran. Nah makanya kan menjadi ikhwalnya itu sebenarnya kalau ya mungkin kalau Iyut memang mau bertanya dari mewakili dari masyarakat seniman, sebenarnya arahnya kemana sih Pak? Misinya apa gitu ya kan? Nah, mungkin Pak Iyut bisa jelasin, coba bisa Pak ya mungkin ya Pak ya. Kalau dari kalangan seniman ya. Saya yang pengen tahu lebih jelas lebih detail lagi Pak, itu The President Center ini nanti
akan dibentuk seperti apa dan bagaimana kesana ke depannya? Kalau Presiden Center ya itu ya kita kan sudah kita jelaskan dulu ya, dari tahun 2006 kita dirikan pada saat Hari Kebangkitan Nasional gitu. Ya sudah lama. Kita juga sudah melakukan pengkajian tentunya ya pada waktu itu, dan juga kita pernah pada tahun 2012 itu Presiden Center melakukan gugatan ke mantan Menteri Malaysia karena menghina Presiden ketiga kita Pak Habibie, dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Itu kita gugat waktu itu karena kita mempercepat daripada tindakan pemerintah supaya tidak dianggap melakukan pembiaran. Kita gugat waktu itu, saya akan minta maaf gitu. Kemudian pada tahun 2013 Presiden Center juga pernah melakukan semacam training ya dengan DPRD di Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2014 dan 2019 waktu ada Pilpres, nah kita melakukan konvensi tentang pemimpin rakyat. Konvensi dalam arti permufakatan secara internal Presiden Center dengan para wartawan di gedung DPR MPR ya, di sana di gedung DPD. Nah, itu bersama koordinator divisi program. Kemudian tahun 2021 dan sampai sekarang juga kita menyelenggarakan semacam talk show namanya Presiden Talk ya. Jadi kita mewawancarai para narasumber dari bidang usaha, berbagai bidang ya. Nah itu untuk nanti juga sebagai pembekalan hasilnya di bidang hukum juga, di berbagai bidang yang lain lah gitu. Nah sekarang ya kita untuk tahun 2024 ke depan sudah sangat singkat, teman, hanya 1,5 tahun lah kalau saya perhitungkan. Nah itu Presiden Center karena melihat seperti yang dijelaskan tadi, kita terkondisikan dengan elektabilitas, akhirnya hanya mendapatkan 3 besar ya, yang teratas. Ya kita membuat usulan nanti rencananya pada Komisi Pemilihan Umum berapa usulan. Nah, kemudian juga kita akan menyerahkan buku tentang pedoman dan tuntunan ataupun panduan sebagai sosok pemimpin yang ideal. Kita sudah ada buku yang berjudul Etika Pemimpin, sayang bukunya nggak terbawa di sini. Nah itu yang. Tapi bukunya udah jadi ya? Sudah ya, ada beberapa revisi ternyata. Ada beberapa revisi yang. Kamu mau nggak ya bukunya? Oh boleh, kamu mau boleh-boleh aja. Tapi dibaca nggak? Dibaca. Ini yang saya juga pengen jelaskan, mudah-mudahan nih Presiden nanti yang tahun 2000 yang ke depan ya, maksudnya kan saya juga sebagai seniman ya, ayah saya seniman. Nah itu saya juga pengen ya wakilin teman-teman lah. Nah ini kan saya nggak bicara luar negeri, kalau misalkan itu yang namanya hak cipta ataupun di sana kan masih dihargai. Cuman kenapa itu di sini Indonesia tuh belum bisa terjadi gitu. Hak cipta maksudnya ayah Ius pernah berkarya tapi nggak dikasih apresiasi oleh negara. Iya. Waduh, itu gimana tuh? Presiden Center bisa nggak nih kita turut? Ya kalau bisa ya boleh diajukan nanti ke Presiden Center. Nanti kami membuat satu usulan atau secara resmi ke pemerintah ya, supaya ada perhatian. Kami juga punya jalur-jalur khusus ke pemerintah ya. Ya boleh dibilang ayah saya juga bilang pahlawan juga dong Pak. Gitu loh. Oh iya dong. Iya makanya. Bing Slamet ya. Bing Slamet itu dia seniman besar karena dia mungkin banyak memberikan kontribusi lah ke bangsa ini ya, karena dari gerakan-gerakan aktivitas seninya tuh ya banyak juga akhirnya memberdayakan orang-orang di sekelilingnya gitu. Iya, kalau dikehendaki sebagai pahlawan tentu begini, pahlawan itu kan ada kriterianya. Nah ini perlu kita juga ajukan bahwa pemerintah ada kriteria khusus, karena artinya kalau pahlawan
yang dalam arti bukan pahlawan yang pernah mengalami perjuangan ya, berjuang waktu perjalanan sebelum kemerdekaan itu tersendiri. Nanti untuk pahlawan seni budaya sendiri gitu ya. Nah, itu juga bisa diusulkan kalau kita menunggu tim yang tim yang menentukan belum tentu akan terpilih karena banyak juga yang lain-lain kan. Nah, itu harus diusulkan nanti dibuatkan apa yang pernah diperbuat oleh almarhum Pak Adi, Pak Bing Slamet ya. Ya untuk semua seniman lah menurut saya gitu. Oh ya, nah, kita adakan talk show atau presiden talk itu ya temanya. Contohnya misalnya ini sampai hari ini kan korupsi ini kan tidak selesai-selesai terus menerus. Nah kita akan mengusulkan ya untuk supaya para koruptor itu jerah, itu ya hukumannya diperberat. Kalau hukuman mati itu melanggar HAM, ya kita mengusulkan ya dihukum di satu pulau terpencil, diberi modal misalnya bibit atau cangkul dan rumah singgah itu untuk tujuan bayar dan tidak boleh ditengok oleh siapapun sampai akhir hayatnya. Nah itu kan menderita itu. Di satu pulau terpencil dia hanya melihat laut, melihat tanaman gitu. Iya, itu kalau tidak ada yang ininya sama sekali ya betul. Shock tapi berapa puluh tahun. Iya, sampai saat kalau yang korupsi besar sampai akhir hayatnya, kalau yang nggak besar ya berapa puluh tahun. Tapi aku mau dengar dari Iyut nih, Iyut sebenarnya apa sih? Iyut ada kriteria nggak sih sebenarnya untuk apa sih kepemimpinan bangsa Indonesia ini kayak gimana gitu? Maunya perlu yang kayak gimana sih kalau dari seniman? Kalau aku sih ya mereka nyantai tapi pintar, nggak terlalu tegang dengan mikir ini atau tidak bikin diri sendiri atau tidak bikin keluarga. Yang penting mereka bisa bermasyarakat. Cuman kalau kita bicara jujur itu susah ya. Nggak usah presiden kita aja itu jujur tuh mahal sekali kan. Cuman saya minta bisa bermasyarakat dan tidak asal mentang-mentang jadi kepala itu, tapi mereka malah berupaya dengan keluarga sendiri gitu kan, tapi lihat masyarakat, lihat ke bawah gitu. Jadi nggak memperkaya waduk sendiri. Nah mumpung nih gue jadi kepala, tapi lihat ke bawah karena saya sendiri saya rajin sih ya, misalkan saya kayak kemana saya liatin kok, maksudnya ya kasihan kayak mereka, tapi ini kan bukan salah dari kepala juga, kadang-kadang dari anak-anak buahnya juga yang memang mereka seperti itu. Tapi saya minta untuk kedepannya justru dari kepala sendiri yang punya sifat dan kepribadian itu jauh lebih baik dalam soal kepintaran, bergaulan dan bermasyarakat juga dengan kesenian gitu. Ya paling tidak Iyut menginginkan seorang pemimpin di 2024 ya, mungkin atau ke depan ya kan ya, orang yang peduli lah akan nasib seniman mungkin kayak gitu kali ya. Iya mungkin juga. Nah terus satu lagi nih, apa sih, kita kan ada 3 kandidat nih yang lebih mencuat nih ya kan, yang mungkin dalam arti kata arahnya tuh sudah apa sih, cuma kita nggak perlu lah karena kita kan di sini presiden center kan memang lembaga independen, jadi kita nggak memihak, kita hanya memberikan saja opini aja. Jadi kan memang ada yang mencuatnya ada 3 kategori nih, ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies ya kan. Nah dari ketiga kandidat ini kalau Iyut sendiri ya gitu kan, ya apa sih menurut Iyut dari pandangan Iyut ketiga orang ini apa gitu? Ya kalau kadang-kadang saya ngobrol sama tetangga sama teman-teman, ya mereka udah melihat hasil kerjanya katanya si Anies gitu kan. Cuma ada yang bilang oh begini dia cari muka begini. Saya sendiri kan juga bingung. Tapi ya saya pikir akan lebih ya ada kemajuan sih kalau misalkan Anies ya. Kalau aku pribadi. Berarti ini sudah mengarah ke Anies nih ya, pelan-pelan ya, ada kemajuan ya. Oke. Karena saya melihat apa yang dia sudah kerjakan gitu. Makanya tadi kita di Presiden Center kan juga hanya memberikan opini dari ketiga kandidat yang memang mencuat ya, begitu mencuat. Mungkin secara elektabilitas nggak tahu, tapi secara kapabilitasnya juga nggak ngerti. Mungkin di sini bisa kita tanyakan kan sama Pak Didit nih, gimana nih Pak Didit nih
dari gejala tidak yang menjadi acuan ini? Ya dari 3 yang teratas tersebut ya. Nanti kalau diantaranya kan kita ya ada 1 yang belum dicapreskan ya, Pak Ganjar ya. Nah, terlepas dari beliau-beliau itu, yang penting itu nanti bisa membuat konsep bagaimana Indonesia itu bisa maju untuk sampai tahun 2045 dan seterusnya. Nah, konsep itu harus dijelaskan, dipresentasikan pada saat debat capres. Nah, itu penting. Kemudian ya ada semacam kontrak secara khusus. Beliau-beliau itu harus bagaimana supaya membuat zero kemiskinan dan pengangguran. Itu pada paling tidak punya argumentasi sampai 2029 itu bukan main persentase, nanti sekian persen bukan, tapi cara-cara yang sebetulnya kan ada cara-cara sederhana. Dari tingkat RT kita data siapa yang nganggur, kemudian keluarga yang prasejahtera, kan itu jelas bisa didapat. Nah, setelah didapat kan kemudian langsung dicarikan suatu solusi untuk supaya masing-masing itu bisa dicarikan pekerjaan dan sebagainya. Nah, itu kan bisa. Nah, ini harus ada itu kontrak itu. Kontrak bagaimana itu membayar hutang, pelunasan kita kan hutangnya ribuan triliun. Walaupun sampai tahun 2029 belum bisa melunasi. Kalau kita dengar dari Sri Mulyani katanya udah berangsur-angsur ya, udah mau selesai. Ini gimana datanya kadang-kadang agak sedikit ini juga ya. Ya itu kan lain ya, Sri Mulyani lain. Nanti kan kita bicara capres nanti untuk tahun 2024 bagaimana bisa melunasi itu caranya itu misalnya meningkatkan apa mungkin itu bisa ya harus dipresentasikan. Jadi apa sih maksudnya finally atau pelakon ini hanya presiden ya, capres presiden dulu ya. Kalau kepemimpinan itu kan kita bisa dari tingkat kepala desa, kepala daerah kan bisa. Hanya kita bedakan dengan pemimpin di perusahaan, itu kan lain ya. Kita pemimpin di pemerintahan. Kalau di perusahaan itu mempunyai cara-cara sendiri yang bervariasi. Iya. Oke. Berarti kalau The President Center ini kalau digunakan oleh salah satu orang atau salah satu perkumpulan lah, atau mereka ini mencoba untuk menjadi seorang presiden atau apa, itu bisa ya? Ya istilahnya bukan digunakan, tapi kita akan memberikan satu pembekalan ya. Nah tentunya karena saat ini untuk capres-capres yang non parpol itu kan tidak bisa mengajukan untuk mencalonkan diri sendiri atau dicalonkan, karena kita ini masih terikat oleh Undang-Undang Dasar 45 Pasal 6 Ayat 2. Hanya partai politik dan gabungan partai politik yang bisa mencalonkan presiden ataupun wakil presiden. Nah itu yang harus kita cari solusi ya, bagaimana calon-calon independen non partai bisa mencalonkan juga. Waktu itu Pak Habibie pernah pada saat diwawancarai di Metro TV ya oleh Najwa Shihab ya, itu juga menjelaskan mestinya ya para generasi muda yang juga calon-calon pemimpin yang tidak dari partai politik ya diberi kesempatan. Tapi saat ini sudah ya, seperti kita lihat Pak Erick Thohir misalnya, mungkin seperti Pak Mahfud gitu ya. Tapi kalau Pak Erick Thohir kan belum masuk di dalam sebagai yang elit partai. Tapi perjuangannya kan berarti harus seperti beliau itu menjadi pengusaha yang sukses ya, dengan kesuksesan bisa untuk menempatkan diri dan memang dia punya kelebihan.
Tapi kalau misalnya tidak ada dana, nah itu yang harus kita beri satu undang-undang tersendiri supaya, tapi kemampuannya hebat, tidak memiliki pendanaan. Nah, itu bagaimana supaya bisa mencalonkan setelah di Jadi semuanya itu bekal Pak, ya harusnya bekal. harus ada Iya, pembekalan. Iya itu intinya. Berarti mulia sekali ya Presiden Center ini ya. Semoga aja bisa memberi atau memenatahi ya masih ketimpangan-ketimpangan yang ada di Indonesia ini dengan apa sih pola-pola yang memang diterapkan oleh dari Presiden Center ini. Oke, mungkin untuk penutup kira-kira dari Yud mungkin ada yang mau ditanyakan lagi sama Pak Didit, Mas Wanda? Ya pokoknya saya sih kepengennya. Sini dong, kita Saya kepengennya dari Presiden Center ini bisa merubah Indonesia lebih maju, lebih bagus lagi, dan pokoknya rubah semua total. Itu aja. Iya, baik, terima kasih itu. Iya. Mungkin Pak Didit selaku Presiden ada yang sampaikan juga? Ya, yang paling penting ini bagaimana untuk ke depan ya, itu para capres itu tidak harus membuang biaya yang sekian banyak ya, sekian triliun dengan untuk mendulang meraih suara. Ya itu satu-satunya jalan ya, dengan kita ekspos kapabilitasnya, kemampuannya. Kalau kemampuannya sudah lengkap ya sebagai pemimpin, ya masyarakat sudah tahu wah ini yang paling tepat ya karena memang mampu gitu. Itu tanpa biaya pun kan sebenarnya sudah bisa terpilih. Nah ini ya yang nah, tapi cara seperti itu kan memang harus diperjuangkan gitu. Itu kalau dari Presiden begitu. Ya baik, oke pemirsa, saya Ferdian Hilman dan terima kasih nih buat Yudin Selamat sudah hadir di Presiden Center ya kan, dan juga ini buat presidium kita yang super sibuk yang sudah mempersiapkan juga datang untuk menyambut nih Yud ya kan, Yudin Selamat. Nih ngomong-ngomong lagi sibuk apa nih? Aku lagi mau bikin Single lagu apa? Jatuh cinta. Waduh. Itu jatuh cinta itu bukannya kepada siapa aja, kita ke orang tua, anak kecil, atau ke semuanya. Apa mau dirilis? Insya Allah bisa banget. Oh, habis lebaran, oke. Mudah-mudahan sukses ya, lancar ya. Oke pemirsa, kita tutup ke Presiden Center. Terima kasih. Oke, selamat malam. Ya.